Terima kasih teman-teman semuanya sudah mampir di channel aku, channelnya Mbak Nur, Ruang Belajar Hukum Bersama. Jangan lupa subscribe ya. Hai, jumpa lagi di sesi yang kedua, masih dengan tema yang sama, yaitu perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan perkara perdata dengan perkara pidana. Menurut Abdul Qadir Muhammad, perbedaan perkara perdata dengan perkara pidana dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dasar timbulnya perkara. Yang kedua, inisiatif berperkara. Yang ketiga, istilah yang digunakan. Yang keempat, tugas hakim dalam acara. Yang kelima, tentang perdamaian. Yang keenam, tentang sumpah. Dan yang ketujuh adalah tentang hukuman. Untuk lebih jelasnya, tetap kita simak yuk! 1. Dasar timbulnya perkara. Perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur di dalam hukum perdata. Terdapat dua hak di dalam hukum perdata, yaitu hak perorangan dan hak kebendaan. Menurut Profesor Subekti menjelaskan bahwa suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan sementara terhadap orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Sedangkan perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Perbuatan pidana bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, dan mengganggu kewibawaan pemerintah. 2. Inisiatif berperkara. Dalam perkara perdata, inisiatif berperkara berasal dari pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan dalam perkara pidana, inisiatif berperkara berasal dari pihak penguasa negara melalui aparaturnya, yaitu polisi dan jaksa penuntut umum. 3. Istilah yang digunakan. Dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut penggugat, sedangkan pihak lawannya adalah tergugat. Dalam perkara pidana, pihak yang mengajukan perkara ke muka hakim disebut jaksa penuntut umum. Pihak yang disangka melakukan kejahatan atau perbuatan pidana tersebut disebut sebagai tersangka. Dan apabila pemeriksaannya diteruskan ke pengadilan, maka pihak yang disangka melakukan kejahatan disebut terdakwa. Nih, jangan sampai lupa dan salah sebut ya teman-teman. Lanjut yuk. 4. Tugas hakim dalam acara. Dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran sesungguhnya dan sebatas dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak. Sedangkan dalam perkara pidana, tugas hakim yaitu mencari kebenaran yang sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim mengejar kebenaran material. Jadi, di dalam perkara perdata, hakim pasif sifatnya, dan di dalam perkara pidana, hakim dituntut lebih aktif. 5. Tentang perdamaian. Dalam perkara perdata, selama belum diputus oleh hakim, selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara. Sedangkan dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan perdamaian. Nah, kalau yang ini tidak juga ya teman-teman, karena pada beberapa tindak pidana tertentu ada upaya untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif justice atau secara kekeluargaan dengan tujuan mencapai kesepakatan atau win-win solution. 6. Tentang sumpah. Dalam perkara perdata mengenal sumpah decisor, yaitu sumpah yang dimintakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain atau lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan dalam perkara pidana tidak mengenal sumpah tersebut. 7. Tentang hukuman. Dalam perkara perdata, hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pihak yang kalah berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Di sisi lain, dalam perkara pidana, hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa hukuman badan.